22 tahun, 14 gerai, saya percaya pasti naik turunnya nggak mudah. Kita melewati pandemi sama-sama. Betul. Menurut Ibu Erin sendiri, apa yang membuat sebuah perusahaan, khususnya industri F&B, bisa terus eksis seperti sekarang? Ya. Mungkin sulit ya kalau bilang F&B secara general, tapi saya bisa bicara apa yang mungkin menjadi kuncinya Boga Group ya. Jadi sejak awal ini memang Pak Kusnadi itu punya visi bahwa Boga Group ini harus menjadi yang terdepan gitu ya. Jadi beliau dari awal mendirikan Boga Group ini sudah membangunnya dengan tim yang profesional, sudah memperhitungkan bahwa ke depannya nih kalau mau maju harus punya tim yang profesional gitu ya, yang jago di bidangnya masing-masing. Kemudian disertai dengan proses dan sistem teknologi yang robust gitu ya. Karena kalau nggak punya sistem yang bagus, nggak punya misalnya teknologi yang memadai, akan sulit untuk memimpin gitu. Dan terlebih lagi yang dibawa oleh Boga Group itu adalah selalu inovasi. Jadi apapun konsep yang dibawa masuk untuk masyarakat Indonesia, apapun menu yang dihadirkan gitu, itu selalu harus kreatif dan inovatif. Selalu membawa pengalaman baru yang seru gitu, yang membuat masyarakat itu excited gitu untuk menikmati kuliner di Indonesia. Jadi kalau misalkan dibilang perjalanan Boga Group itu ya dari Bakers ini tuh cafe, kemudian Pepper Lunch itu adalah hot stone DIY, hot stone, ya maksudnya DIY steak gitu ya. Kemudian ada kimukatsu itu layer katsu, itu hal-hal yang maksudnya pada saat dibawa masuk itu bukan sesuatu yang common gitu. Jadi kayak kimukatsu, memang katsu di Indonesia banyak, tetapi misalnya kimukatsu ini hadir dengan konsep layer katsu gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif dan inovatif yang dihadirkan oleh Boga Group. Begitulah kira-kira bagaimana beliau membangun Boga Group ini. Berarti in total sekarang dari 14 brand di seluruh Indonesia sudah ada berapa gerai in total? Sudah lebih dari 300 gerai. Sudah lebih dari 300 gerai. Saya mau kilas balik ke tahun 2024, melihat kinerja Boga Group seperti apa? 2024 tahun yang cukup baik bagi kami. Kami juga masih mencatat pertumbuhan yang cukup baik. Tetapi memang saya di semester 2 2024 kami mulai melihat perlambatan spending gitu ya. Jadi daya beli masyarakat menurun dan mungkin teman-teman sekalian juga memperhatikan, dan ini masih berlanjut sampai 2025. Oke, berarti catatan penting di tahun 2024 either itu pencapaian ataupun flops, apa yang Ibu lihat? Sebetulnya masyarakat Indonesia ini kan confidence levelnya selalu tinggi gitu ya. Meskipun dalam keadaan flop sekalipun, kita tetap bisa menggerakkan gitu ya spending masyarakat melalui misalnya menu-menu yang kreatif dan inovatif gitu ya. Misalnya kita tahun lalu ada meluncurkan kayak fried chicken ice cream gitu, which is sempat menjadi heboh pada saat itu gitu. Dan kemudian ada juga hal promotion itu juga menjadi salah satu driver untuk mendorong daya beli gitu. Dan tahun ini disebut oleh sejumlah pihak bahwa sektor F&B, industri F&B ini masih menjadi sektor yang cukup menjanjikan di Indonesia. Nah, tahun ini sudah ada rencana ekspansi atau mungkin mau menggait brand lain atau membuka brand baru lagi? Betul sekali. Namanya bisnis harus selalu berkembang ya, karena kita harus menaungi hidup banyak orang. Jadi ekspansi, kami terus ekspansi melalui brand-brand kami yang sekarang memang sudah ada. Dan di second half nanti di semester kedua 2025 kami juga akan membawa beberapa brand baru. Oke, akan ada beberapa brand baru. Tapi apa yang kira-kira bisa menjadi tantangan terbesar mungkin yang Ibu baca di tahun 2025? Tantangan terbesar yang dirasakan sama semua industri saat ini memang adalah penurunan daya beli ya, melemahnya daya beli gitu ya. Orang yang tahun lalu tuh jajannya kuat lah istilahnya, kira-kira tahun ini tuh banyak yang cautious ya, banyak yang berhati-hati menahan spending agar apa ya, mungkin ya savingnya lebih aman gitu kan. Jadi terus terang itu menjadi tantangan buat kami, dan kami juga berharap gitu ya pemerintah bisa segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan daya beli ini. Tapi kalau kita compare dengan pandemi COVID-19, apakah lesunya sama dengan COVID-19 atau enggak, pasti enggak. Sekarang tetap jauh lebih baik. Kalau COVID-19 itu kan benar-benar kayak drop karena semua orang nggak bisa keluar rumah ya. Kalau sekarang paling tidak orang masih bisa keluar rumah. Cuman ditahan gitu spendingnya, karena ya mungkin kan sudah dibaca di berbagai berita gitu ya, banyak faktor yang menyebabkan itu gitu. Nah, kami berharap
dengan momen Ramadan, Lebaran, THR keluar, ini juga akan kembali gitu. Nah, tapi setelah itu apalagi sepertinya mesti ada suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang mendorong kembalinya daya beli. Oke, mendorong daya beli masyarakat dan itu perlu peran pemerintah. Kalau tahun lalu itu banyak banget Bu acara-acara besar di Indonesia gitu kan, ada salah satunya paling besar adalah Pesta Demokrasi, pemilu presiden dan juga pilkada. Nah, itu benar-benar bisa bawa dampak nggak sih Bu? Oh, berdampak, soalnya setiap kali ya, entah saya juga nggak tahu kenapa alasannya, tapi setiap kali yang ada namanya pilpres atau pesta demokrasi, apakah itu pilpres atau pilkada, itu excitement orang-orang untuk merayakan itu naik gitu ya. Oke. Mungkin juga didukung oleh semua retailer, baik itu F&B, kemudian FMCG, fashion dan lain-lain, itu memberikan promotion gitu. Jadi pada saat itu memang pada momen itu kayak semua orang keluar ingin jajan, tentu itu berdampak buat kita. Oke, jadi karena promotion itu ya, dan promotion itu berarti kan kolaborasi dengan bank juga, dengan beragam pihak berarti ya Bu yang dilakukan? Ada macam-macam gitu ya, tapi intinya sih pada saat itu kami ingin turut merayakan gitu ya. Kami ingin turut merayakan, kami ingin agar masyarakat juga menikmati hari itu gitu. Jadi semua retailer ini biasanya beramai-ramai memang memberikan promosi, dan kemudian memang kami juga merasakan pada saat itu traffic ke restoran-restoran kami itu meningkat. Meningkat, iya.